Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada pagi ini saya membedah studi kasus saya dalam modul. Saya menjelaskan kronologi studi kasusnya sebentar. Selebihnya ada beberapa pertanyaan pemantik untuk berjalannya diskusi terkait studi kasus saya ini. Saya membaca dia punya kronologi studi kasusnya di RT 05 Desa Sukamaju, ketua RT yang mengadakan kerja bakti membersihkan selokan setiap bulan sekali. Ini sesuai dengan Perdes atau Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang kebersihan lingkungan yang mewajibkan warga ikut gotong royong minimal 1 kali sebulan. Nyatanya dalam 3 bulan terakhir hanya 5 dari 30 kakak yang datang. Akibatnya selokan mepet. Akibatnya selokan mapet saat hujan dan jalan kampung banjir. Beberapa warga beralasan sibuk. Ada beberapa yang bilang, biarkan petugas yang membersihkan saja. Bahkan ada yang tidak tahu ada aturan perdes tersebut. Padahal hierarki peraturan dari Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa sampai perdes sudah mengatur pentingnya partisipasi warga. Jadi sedikit studi kasusnya teman-teman. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang memang untuk coba kita analisis dari studi kasus tersebut untuk kita diskusi. Pertanyaan pemantiknya yang pertama itu, mengapa sikap gotong royong RT 05 menurunnya padahal sudah ada peraturan perdes atau peraturan desa. Nah, tentu yang menjadi penyebab menurunnya nilai gotong royong sudah jelas bahwa menurunnya nilai gotong royong ini saya coba konteks ada 3 faktor tadi kesepahaman saya, yaitu yang pertama itu kurangnya sosialisasi perdes. Yang sebenarnya yang menjadi birokrat daerah itu harus bisa memberikan sosialisasi seminggu atau sebulan sekali, harus memberikan sosialisasi sehingga apa yang menjadi aturan dari kepala daerah, apa yang menjadi aturan untuk kepentingan bersama, kepentingan dalam konteks mengamankan suatu daerah, setidaknya pemerintah daerah itu harus bisa memberikan sosialisasi per bulan atau setiap minggu. Supaya apa? Aturan itu nampak sehingga warga juga selalu berpartisipasi dalam konteks apa yang menjadi aturan bersama ini. Ya, yang menjadi penyebab di sini ada 3. Yang pertama itu kurangnya sosialisasi warga. Itu yang pertama, sehingga akibatnya itu warga tidak tahu aturan, sudah itu minim informasi karena birokrat daerah itu mereka tidak memberikan sosialisasi sehingga warga itu ketidaktahuan aturan dan juga apa minimnya informasi karena tidak ada sosialisasi. Itu yang pertama. Ya, dan yang kedua itu sikap individualistik. Nah, mengakibatnya di sini karena apa? Karena sibuk dengan urusan sendiri, enggan berpartisipasi. Nah, itu dalam konteks problem yang keduanya. Dan yang ketiga itu mengandalkan petugas. Nah, mindset seperti ini karena selalu mendoktrinkan untuk kepentingan pribadi, sehingga di sini mindset seperti tadi biarkan petugas yang selalu berpartisipasi untuk kepentingan bersama. Ini yang menjadi problem dalam mindset kita. Untuk yang sebenarnya sejatinya untuk mengaman suatu daerah, setidaknya ada partisipasi baik dari pihak birokrat, pemerintah daerah, dan juga yang memang pemilik dari daerah satu part tersebut. Sehingga dalam konteks membangun nilai gotong royong, nilai berpartisipasi itu, dan juga untuk mengaman dalam konteks menghindar dari banjir di kampung atau lingkungan sehat, itu setidaknya warga setempat itu harus selalu berpartisipasi untuk membangun nilai-nilai kebersamaan sehingga tidak ada dampak kebanjiran, dampak yang memang ganggu dari kebersihan. Itu faktor penyebabnya, teman-teman. Faktor penyebabnya yang seperti saya jelaskan tadi, kurangnya partisipasi, kurangnya sosialisasi, sikap individual. Yang ketiga itu mengandalkan petugas saja untuk selalu berpartisipasi. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu, bagaimana dampak nyata dari kasus ini jika dihubungkan dengan tujuan peraturan perundang-undangan di tingkat desa hingga nasional? Ya.
Jadi dampak dari kasus ini tentu yang kita tahu itu selokan Mapet, banjir kampung, dan lingkungan tidak sehat. Nah, kalau kita kontekskan terhadap dampak terhadap tujuan peraturannya, tentu dampak ini akan mengganggu kesehatan. Itu dampak kalau kita kaitkan dalam tujuan peraturannya. Dampak terhadap gangguan kesehatan. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan penyakit. Yang kedua itu kerusakan lingkungan. Mengakibatkan apa? Lingkungan kotor. Dan yang ketiga itu terganggunya ketahuan desa. Karena apa? Karena tidak aman dan tidak tertib. Karena itu tadi efeknya karena tidak membangun nilai kebersamaan. Untuk yang sebetulnya harus ada partisipasi nilai gotong royong untuk menghindari dampak banjir. Karena tidak ada membangun nilai itu sehingga disinilah akan menimbulkan problem gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan apa? Ketidakamanan suatu wilayah. Itu pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga, apa hubungan antara lemahnya penegak perdes, sikap individual, dan banjir terjadi? Jelaskan sebabnya. Ya, tentu yang menjadi lemahnya dalam konteks hubungan tentu di sini yang lebih karena itu adalah individunya. Ya, sikap individu ini yang sebenarnya individu meskipun individu yang mendominan kebanyakan dalam kalau kita melihat dinamika di suatu daerah itu ketika ada peraturan dari birokrat daerah ataupun kepala daerah sebagai individu tidak membangun yang memang nilai kita sebagai John Politikon yang sebenarnya John Politikon itu harus bisa mengutamakan apa yang menjadi kepentingan sosial. Jangan sampai itu yang menjadi pembicaraan apa di ruangan-ruangan seperti itu. Oleh karena itu, yang menjadi hubungan di sini dalam konteks problem ini itu adalah di individunya, individu yang sebenarnya itu yang menjadi sentral gerakan ini. Apa yang menjadi aturan dari suatu daerah harus bisa membangun nilai itu sehingga tidak ada yang memang mengakibatkan uh, kehilangan nyawa karena ini dampaknya tadi kerusakan lingkungan, sudah itu akan terjadinya banjir, sudah itu akan munculnya bau penyakit karena itu karena tidak menjaga lingkungan karena lingkungan um, ini yang menjadi apa ya menjadi membawa kita ke hal yang baik karena itu membawa dari lingkungan ketika lingkungan kita bersih tentu dalam konteks kehidupan sehari-hari kita juga akan membawa kebaikan. Jadi teman-teman sekian kita membedah studi kasus ini dengan pertanyaan diskusi. Sekian saya Naldi. Selamat pagi, saya pamit undur diri. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan terhayu. Pada pagi ini saya sedikit membedah studi kasus saya. Saya menjelaskan studi kasus selebihnya ada beberapa pertanyaan pemantik yang memang selebihnya kita diskusi. Karena ini salah satu langkah untuk saya coba menganalisis studi kasus saya ini. Kita masuk pada studi kasusnya, yaitu studi kasusnya. Desa karena topik yang saya mau angkat di sini itu jurang digital desa Sukamaju. Karena di sini ada konteks ketimpangan akses pendidikan teman-teman. Ketimpangan akses pendidikan ini antara di kota dan di desa. Sehingga ini yang memicu kita coba kaitkan dengan ada beberapa aturan yang memang aturan sudah menjadi marwahnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang sebenarnya sudah tertuangkan dalam konstitusi. Ini yang menjadi diskusi kita sebentar. Apakah di sini siapa yang menjadi kendalanya? Apakah masyarakat setempat atau pemerintah yang memang pemerintah menyelenggarakan aturan ini dan bisa mengeksekusi bukan hanya sebatas di aturan konstitusi. Kita coba diskusikan. Kita masuk kepada studi kasusnya. Studi kasusnya di Desa Sukamaju terletak di wilayah pelosok yang hanya berjarak 50 km dari pusat kota administratif. Meskipun secara geografis tidak terlalu jauh,
terdapat ketimpangan akses pendidikan yang mencolok di pusat kota. Sekolah-sekolah sudah menerapkan sistem hybrid learning dengan fasilitas tablet untuk setiap siswa. Sementara di SDN 02 Sukomaju, gedung sekolah mengalami kerusakan atap perpustakaan, kurangnya buku terbaru, dan tidak ada akses internet sama sekali. Banyak orang tua di desa tersebut terpaksa memberhentikan anak sekolah setelah lulus SD karena biaya transportasi ke SMP terdekat sangat mahal dan tidak ada bantuan biaya operasional tambahan dari pemerintah daerah setempat. Padahal anak-anak di desa tersebut memiliki minat belajar yang tinggi. Jadi itu studi kasus teman-teman. Ada beberapa pertanyaan pemantik saya untuk kita coba berdialekkan dalam studi kasus ini. Pertanyaan pertama, berdasarkan studi kasus ini, apa saja faktor utama yang menyebabkan terhambatnya akses pendidikan yang rata di desa tertentu? Yang menjadi faktor utama penyebab terhambatnya akses pendidikan yang merata di desa di sini, yaitu tentu sudah jelas di sini, tidak ada akses internet. Dan yang kedua, gedung sekolah rusak, atapnya rusak dan tidak ada akses internet. Dan yang ketiga itu biaya transportasi mahal. Nah, di sini saya mau menjelaskan di sini tentu ketika kita membicarakan apa yang menjadi hambatnya di sini, tentu sebentar kaitannya dengan konstitusi yang sebenarnya pemerintah di sini, hadirnya negara, apa yang memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara membayar pajak, tentu kelolahan dari itu. Nah, hak kita sebagai warga negara menuntut untuk apa? Untuk bisa menyamaratakan dalam akses pendidikan. Salah satunya tadi kalau memang di kota itu ada akses internet. Nah, di tingkat pelosok sudah jelas tadi situ bahwa jaraknya itu tidak jauh dari kota. Tidaknya pemerintah di sini harus bisa mengeluarkan suatu kebijakan turun lapangan, harus bisa menyamaratakan dalam akses konteks pendidikan ini supaya tidak ada yang membedakan antara yang di kota dan yang di desa. Itu pertanyaan pertama, teman-teman. Pertanyaan yang kedua, uh, jika dikaitkan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945, apakah situasi di desa Sukamaju dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak konstitusi? Sebagai beragam dijelaskan. Ya, seperti dikaitkan apakah ini sebagai salah satu pelanggaran terhadap konstitusi, ya sudah jelas dari saya pribadi tentu ini sudah termasuk ke dalam apa, di dalam pelanggaran konstitusi yang memang yang sebenarnya apapun yang menjadi aturan kita yang didasarkan atas kesepakatan bersama hasil dari produk politik untuk kita tuangkan di dalam undang-undang sudah jelas di sini di pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945, undang-undang tertinggi, sudah jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ketika pertanyaan bahwa apakah ini sudah menjadi pelanggaran konstitusi karena tidak adanya samarataan dalam akses pendidikan, sudah jelas di sini tentu ini menjadi pelanggaran konstitusi, teman-teman. Karena apa? Yang sebenarnya hadirnya pemerintah, hadirnya negara itu untuk apa? Untuk itu, untuk bisa menyamaratakan dalam akses pendidikan. Nah, yang sebenarnya pemerintah itu harus bisa apa? Harus bisa yang menjadi faktor utama itu harus bisa menyamaratakan akses pendidikan, tidak ada pembedaan, harus bisa menyamaratakan. Karena apa? Kalau kita melihat apa yang menjadi kewajiban kita membayar pajak, tidak ada yang membedakan membayar pajak. Nah, pemerintah di sini ketika mengaktualkan kebijakan itu ada perbedaan antara yang di kota dan yang desa. Di sini kita bisa mengambil dia punya terminologinya bahwa ini sudah jelas bahwa ini termasuk dan tergolong dalam pelanggaran konstitusional. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, yaitu tanggung jawab negara. Dalam pasal 31 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah wajib membiayakannya. Dalam kasus ini sejauh mana tanggung jawab pemerintah? Ya sudah jelas di sini ya, bahwa dikaitkan dengan pasal 2 di pasal 31 ayat 2 sudah jelas di sini yang sebenarnya pemerintah itu harus bisa menjadi sentralnya dalam konteks pendidikan. Pemerintah harus bisa membiayakannya.
Sudah jelas ketika kita membicarakan ini, ketika di sini ada kerusakan ruangan dan juga kurangnya akses internet dan biaya transport mahal. Pemerintah di sini harus bisa mengeluarkan kebijakan untuk apa? Untuk bisa menyamaratakan, harus bisa menyeimbangkan dari segi pemasukan dari setiap daerahnya. Sudah itu mengeluarkan kebijakan yang memang tidak menjadi patokan bahwa hambatnya itu dalam proses kegiatan belajar dan mengajar di sini. Ini yang bisa menjadi patokan di sini. Pemerintah hadirnya karena sudah jelas di sini mulai dari pasal 31 ayat 1 ayat 2 sudah jelas bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah itu harus wajib membiayakannya. Ketika kita kontekskan dengan ini, menurut saya tidak sinkron pemerintah ketika tidak mengaktualkan kebijakan ini. Yang sebenarnya pemerintah harus bisa menjadi utamakan pendidikan ini. Pemerintah harus bisa membiayakan kalau memang ada dari setiap warga negara secara ekonomi itu rendah, pemerintah hadirnya untuk bisa mewujudkan mulai dari fasilitas, inventaris, apa yang menjadi kebutuhan di sekolah tersebut supaya tidak ada ketimpangan, supaya tidak ada perbedaan antara sekolah yang di kota dan yang di desa. Dan pertanyaan yang keempat, jika kalian mengambil kebijakan pemerintah daerah, langkah konkret apa yang kalian lakukan untuk menyimpangkan kualitas pendidikan pusat di desa? Iya, kalau dari saya pribadi, tentu solusi strategis yang saya mengambil itu tentu, kalau memang yang menjadi hambatan utama untuk kebijakan dari saya itu harus bisa menyamaratakan dalam akses pendidikan. Menyamaratakan dalam akses pendidikan yang saya maksud di sini, kalau memang yang menjadi problemnya di sini, akses internet, sekolahnya rusak mulai dari atap dan juga kebutuhan di dalam, kebutuhan buku dan juga transport terlalu mahal. Yang menjadi kebutuhan ini kita harus bisa utamakan pengadaan internet, bantuan pendidikan ini harus bisa meningkatkan peningkatan sarana dan transportasi ini yang menjadi kebutuhan ini. Tentu kalau memang ini yang menjadi hambatan keluhan dari masyarakat, setidaknya pemerintah harus bisa merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan itu. Itulah pentingnya kita sebagai pemerintah, bukan hanya kita duduk di kantor pemerintahan, tetapi kita harus turun apa sih yang menjadi keluhan rakyat, apa yang menjadi keluhan dari warga negara, sehingga segala kebijakan yang memang kita lontarkan di publik semuanya itu tepat pada sasaran. Itu kalau saya di posisi pemerintah, kita harus bisa turun lapangan memastikan betul apa yang menjadi kebutuhan di daerah tersebut. Itu yang pertanyaan. Yang kelima, apa dampak jangka panjang, dampak dampak sosial ekonomi yang akan terjadi pada bangsa Indonesia di masa akan datang jika ketimpangan akses pendidikan terus dibiarkan? Ya, sudah jelas ya bahwa ketika pemerintah melalaikan kebijakan ini yang memang tugas dari pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga fakir miskin. Ketika mengalami hal seperti ini yang menjadi cacat demokrasi. Harus bisa, yang sebenarnya harus bisa mengutamakan apa yang menjadi kepentingan publik, kepentingan rakyat. Pemerintah di sini hadirnya. Dampak jangka panjang tentu akan meningkatkan pengangguran. Pemerintah yang sebenarnya harus bisa mengeluarkan kebijakan di publik, apa yang memang kebutuhan, apa yang menjadi kekurangan dari setiap rakyat warga negara, harus bisa mengeluarkan kebijakan. Karena efek ini tentu efek jangka panjang itu akan mendapatkan pengangguran, dan yang kedua itu sulit EDM yang berkualitas. Karena apa yang saya jelaskan sebenarnya, yang sebenarnya pemerintah itu hadir itu harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa di sini melalui jalur apa? Jalur prasarana ini tadi. Pemerintah harus bisa mengutamakan pendidikan sehingga apa? Meningkatkan kualitas EDM dari setiap manusia. Karena ketika meningkatnya SDM, tentu solusi dari hambatnya problem ini. Setiap warga negara ketika meningkat secara kapasitas, secara pemikiran, ilmu pengetahuan meningkat, pasti untuk mengatasi problem seperti ini pasti akan meningkat. Sekian diskusi saya teman-teman. Saya Naldi. Selamat pagi. Saya pamit undur diri. Selamat pagi. Salam akal sehat.